Jadi aku suka kalau misalnya kita itu interaktif. Jadi kalau misalnya ada yang menarik atau yang bagus, teman-teman bisa tuliskan di kolom chat, amin, haleluya, atau mungkin kalian bisa kasih jempol, emoticon jempol, bebas. Tapi ekspresin aja diri kalian supaya kita bisa lebih asik hari ini. Dan juga aku pengen ajak teman-teman buat siapin sebuah notes ya, mungkin catatan, atau mungkin handphone untuk mencatat apa yang mau kita bahas hari ini. Soalnya aku percaya ketika kita mencatat, kita bisa lebih ingat. Kalau kita lebih ingat, kita lebih bisa terapin juga dalam kehidupan kita. Oke? Jadi siap ya teman-teman buat mencatat. Kita akan mulai masuk ke dalam sesi pembahasan kita hari ini. Jadi aku bakal mulai dengan sebuah ayat, yaitu pada Matius 22 ayat 39. Kita mau belajar tentang gambar diri, tentang self-image. Tunggu, sebelum mulai kita berdoa dulu. Jangan pernah lupa untuk berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan dulu dan tutup mata. Hampir aja lupa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini, pada online Zoom webinar. Tuhan, aku berdoa, biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu ini, agar semua yang keluar dari pikirannya, hatinya, mulutnya bisa berasal daripada Tuhan, dan jadi berkat buat setiap dari kami. Dan Tuhan, aku berdoa juga buat teman-teman yang akan mendengar firman pada hari ini, Engkau yang persiapkan hati mereka, agar setiap firman yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir, biarlah Roh-Mu yang hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami percaya. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, jadi ayat kita hari ini diambil pada Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39, bunyinya begini. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang self-image, tentang gambar diri. Dan ini sangat amat penting. Kenapa? Karena bagaimana kita melihat diri kita akan sangat menentukan bagaimana kita melihat sama kita. Di sini dikatakan kita harus mengasihi sama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, gimana caranya kita bisa sungguh-sungguh mengasihi sama kalau misalnya kita aja nggak bisa menghargai diri kita? Nah, ini permasalahan kebanyakan orang. Kenapa dia nggak bisa menghargai orang-orang di sekitarnya? Karena dia aja belum menghargai dirinya sendiri sebagai sebuah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ayat di sini nggak maksudnya bukan berarti kita harus jadi pribadi yang egois ya. Mencintai diri sendiri yang dimaksud di sini bukanlah menjadi pribadi yang egois. Karena kita diajarkan oleh Tuhan untuk jadi pribadi yang murah hati. Tapi di sini Tuhan Yesus bermaksud untuk mengingatkan kita bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Karena banyak orang yang hari ini nggak sadar bahwa dirinya berharga di mata Tuhan, merasa dirinya nggak sempurna, merasa dirinya nggak spesial, sehingga dia kesulitan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi barang siapa udah terlebih dahulu sadar bahwa dirinya berharga di dalam Tuhan, tentu dia bisa lebih lagi mengasihi orang-orang di sekitarnya, bisa melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan tindakan dan perlakuan yang lebih baik. Jadi kunci yang pertama, kalau misalnya kita ingin mampu menghargai orang-orang di sekitar kita, adalah kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Kita harus punya gambar diri yang baik dan benar. Nah, hari ini aku mau bahas 4 alasan kenapa banyak orang yang nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Yang pertama adalah iri hati. Yang pertama adalah iri hati. Pada Yakobus 3 ayat 16 dikatakan begini, teman-teman. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati itu sangat berbahaya loh. Kalau nggak percaya, kita lihat aja dalam Alkitab. Waktu itu Tuhan Yesus pengen dibunuh oleh orang Farisi dan ahli Taurat gara-gara apa? Gara-gara orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka iri hati kok. Orang-orang kayaknya lebih suka sama pengajaran Tuhan Yesus ya dibandingkan pengajaran kita. Akhirnya mereka mencoba untuk membunuh Tuhan Yesus. Contoh lain, kenapa Raja Saul mencoba untuk membunuh Daud waktu itu? Karena iri hati. Kok kayaknya para rakyat pada bernyanyi-nyanyi mengatakan bahwa Daud lebih hebat dari aku. Raja Saul menjadi iri dan mencoba untuk membunuh Daud. Contoh lain, para saudara-saudara Yusuf, mereka mencoba untuk membunuh Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf lebih disayang sama papanya. Akhirnya mereka mencoba untuk membunuh Yusuf, masukin ke sumur, tapi singkat cerita mereka jual ke Mesir. Jadi ini adalah hal-hal yang jahat yang terjadi oleh karena perasaan iri hati. Makanya perasaan iri hati adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya, teman-teman. Iri hati dapat membuat kita
lupa akan siapa diri kita. Kita merasa diri kita nggak berharga, dan kita merasa orang lain lebih berharga, dan kita merasa dunia nggak adil. Sehingga kita marah, kita dikuasai oleh kebencian, dan kita terdorong untuk melakukan dosa-dosa yang lebih buruk lagi. Makanya kita harus berhenti yang namanya iri hati dalam hidup ini. Siapa di sini yang suka nge-scroll Instagram, sosial media, mungkin TikTok, dan kalian merasa, ih kok nggak adil, kayaknya orang itu lebih enak. Pernah nggak teman-teman rasain? Aku angkat tangan, soalnya aku pernah merasakan. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah merasakan ya, lagi scroll, lihat mungkin artis, mungkin sebelum zaman COVID, ih kok curang ya si artis ini, baru aja bulan lalu ke Jepang, bulan ini ke New Zealand, bulan depan katanya mau ke Amerika, ih enak banget. Aku udah 3 tahun nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Kita iri hati. Atau mungkin kita iri hati, ih kok curang sih temen aku, si Benny, dia udah pacaran 5 tahun, setiap tahun gonta-ganti, udah sama Vanessa, Jennifer, sama Kalista, sama Vania, sama Michelle, gonta-ganti terus. Aku dari umur 0 tahun sampai 25 tahun jomblo terus, ini nggak adil gitu kan, kita iri hati. Atau mungkin kita iri hati, kok kayaknya teman aku beli sepatu baru, Nike Air Jordan, bagus banget. Sepatu aku udah 2 tahun nggak ganti-ganti, yang ganti cuma warnanya doang, dari warna putih jadi warna kuning. Kita mulai iri hati, kok nggak adil ya? Kayak kehidupan orang lebih enak dibandingkan kehidupan aku. Nah, ketika kita iri hati, kita lupa bahwa sebenarnya setiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Setiap orang sebenarnya diberkati, hanya saja berkat setiap orang tuh beda-beda aja. Ya mungkin contohnya, mungkin orang itu lebih kaya, tapi kamu nggak pernah tahu. Mungkin kamu lebih sehat. Contoh lain, mungkin dia udah gonta-ganti pasangan terus. Mungkin kamu berpikir enak dia hidupnya, kan ada yang temenin makan, ada yang temenin nonton. Tapi karena dia putus nyambung, dia mengalami kesakitan-kesakitan, patah hati. Sedangkan kamu, karena kamu single terus, nggak pernah merasakan yang namanya sakit hati. Kamu bisa lebih produktif, gara-gara belum pernah punya pacar. Kamu bisa mengembangkan potensi kamu, waktunya lebih banyak. Jadi sebenarnya ada keuntungan-keuntungan setiap orang gitu. Setiap orang sebenarnya diberkati dengan caranya yang berbeda-beda. Sebenarnya setiap orang itu diberkati Tuhan. Hanya saja berkat yang Tuhan kasih kepada setiap orang itu berbeda-beda. Dan waktu diberikannya juga berbeda-beda. Tapi sebenarnya setiap orang diberkati. Kalau nggak percaya kita diberkati, yuk coba kita nafas bareng-bareng. Coba kita nafas. Masih bisa nafas ya semuanya, aku lihat masih pada hidup nih yang nonton ya. Pada masih hidup semua, masih bisa nafas. Berkat nggak? Berkat. Masih bisa makan 3 kali sehari hari ini? Berkat nggak? Berkat. Kalau misalnya masih punya kuota internet hari ini, berkat nggak? Berkat. Masih punya tempat tinggal, tempat buat tidur, berkat nggak? Berkat. Sebenarnya setiap orang diberkati. Kalau misalnya kita terlalu fokus sama berkat orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat yang Tuhan telah titipkan di dalam kehidupan kita. Ada seorang motivator, saya suka banget, namanya Nick Vujicic. Mungkin berapa dari kita tahu, motivator yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Berapa tahu ya mungkin ya. Ketika aku nonton, wow keren banget. Orang ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa motivasi orang-orang yang punya tangan dan punya kaki. Aku pikir, ih kok bisa ya? Apa sih rahasianya? Jadi di sana aku mulai belajarin apa yang dia katakan pada khotbahnya atau pembicaranya, dan dia bilang, aku punya alasan di dalam hidup untuk marah sama Tuhan atas apa yang aku nggak punya, atau bersyukur sama Tuhan atas apa yang aku punya. Wah, menurut aku itu statement yang luar biasa banget. Jadi ternyata kita punya pilihan, teman-teman, untuk marah sama Tuhan atas apa yang kita nggak punya, atau bersyukur sama Tuhan atas apa yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita pengen menjalani hidup ini dan lebih bahagia, lebih punya damai sejahtera, kuncinya adalah kita harus bersyukur, belajar bersyukur. Sadar akan berkat yang ada dalam kehidupan kita, dan bukan malah memusingkan berkat orang lain yang ada dalam kehidupan orang lain. Sadari bahwa setiap orang itu diberkati. John Piper, seorang ahli teologi, pernah mengatakan, Tuhan itu selalu melakukan 10.000 hal baik untuk kita. Tapi kekeliruannya, kita cuma seringkali sadar di 3 diantaranya doang. Padahal yang Tuhan lakukan tuh jauh lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan. Jadi itu hal pertama yang harus kita ingat. Maka itu nggak perlu iri hati, nggak perlu membandingkan keadaan kita sama keadaan orang lain. Supaya kita bisa menghargai kehidupan kita. Supaya kita bisa menghargai diri kita. Nah, yang kedua adalah menghargai, tadi kan kita suka membanding-bandingkan keadaan. Yang kedua adalah ada juga orang-orang yang suka membandingkan mungkin fisiknya dengan fisik orang lain. Ya kan, mungkin ada orang-orang yang hari ini merasa, ih kok curang ya kulit aku gelap gitu. Sedangkan kulit teman aku putih, kayaknya dia lebih enak. Atau mungkin kita merasa, ih kok rambutku keriting ya, rambut teman aku lurus, padahal aku pengen loh lahir dengan rambut lurus. Kita nggak menghargai diri kita. Padahal mau keriting lurus, itu berkat. Mau putih gelap, kulitnya berkat. Saya kasih contoh ya, orang bule yang kulitnya putih,
suka datang ke pantai buat berjemur supaya kulitnya lebih gelap. Ada orang yang kulitnya gelap, suka pakai pemutih gitu kan. Nah, bingung kan? Nah, jadi lebih bagus yang mana? Yang putih pengen gelap, yang gelap pengen putih gitu kan. Bingung kita, pusing. Contoh lain, ada orang rambutnya mungkin keriting, datang ke salon pengen lurusin rambut. Ada orang yang rambutnya lurus ke salon buat keritingin rambut. Jadi, lebih bagus yang mana? Bingung juga kan? Ternyata dua-duanya itu spesial. Dua-duanya itu ada plus minusnya masing-masing. Jadi, hargailah tubuh atau fisik yang telah Tuhan berikan buat kamu. Setiap orang itu diciptakan spesial. Aku pengen cerita sedikit pengalaman aku. Dulu ketika aku SMP, bukan SMP, tapi SMA, aku itu pernah merasa insecure sama diri aku. Soalnya, jujur aja kalau kalian belum pernah ketemu aku secara fisik, aku itu nggak terlalu tinggi orangnya. Jadi teman-teman aku yang lain, yang laki-laki, tingginya itu sekitar ya 170 cm ke atas lah. Sedangkan aku tuh tingginya cuma sekitar 164 cm. Jadi, aku itu merasa kok kayaknya aku lebih kecil ya, lebih pendek dibandingkan yang lain gitu. Yang lain kayaknya lebih tinggi-tinggi. Aku merasa kayaknya yang lain lebih keren gitu. Aku kayak kurang keren karena kurang tinggi. Merasa insecure kan, merasa jadi kurang pede. Tapi singkat cerita, pada suatu hari ada seorang teman yang datang pada aku, namanya Jessica, dan dia mengatakan pada aku, Revi, kemarin ini aku ada ketemu dengan teman kita namanya Robi, dan si Robi ini mengatakan bahwa aku pengen banget deh menjadi seperti Revi. Saya bingung loh, apa maksudnya menjadi seperti saya gitu. Nah, si Jessica bilang, iya, si Robi bilang katanya, kamu itu orangnya pinter, maksudnya jago bergaul, bisa ini, bisa itu. Jadi, si Robi ini menyebutkan kualitas-kualitas yang saya punya. Jadi, intinya adalah si Robi padahal kepengen jadi seperti saya. Dan ketika saya dengar itu, saya merasa unik juga ya. Saya kepengen jadi orang lain, tapi ternyata ada orang lain kepengen jadi saya. Jadi saya di sana saya merasa Tuhan kayak ajarin kepada saya sebuah pelajaran yang sangat penting. Revi, kamu itu sebenarnya spesial. Tapi kamu spesial bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, melainkan kamu spesial karena kamu berbeda dari yang lain. Ada begitu banyak jiwa di dunia ini, Tuhan telah menciptakan begitu banyak manusia, tapi Tuhan cuma menciptakan satu Revi Kristanto Halim, and that's you, dan itu adalah kamu. Gitu. Kamu unik, beda sama yang lain. Dan itu alasan adalah kamu, mengapa kamu itu spesial. Teman-teman tahu nggak sih, di dunia ini banyak banget ya yang namanya manusia, tapi nggak ada satupun manusia, maksudnya nggak ada manusia yang sidik jarinya sama manusia lain, nggak ada. Bahkan kalau misalnya saudara kembar, sidik jarinya beda. Nggak ada satupun manusia yang sidik jarinya sama manusia lain. Artinya apa? Artinya setiap manusia adalah limited edition. Coba bayangin ya, kalau misalnya brand sepatu Nike, keluarin sepatu limited edition, cuma satu di dunia. Harganya berapa? Pasti meledak banget ya kan. Pasti mahalnya luar biasa. Kenapa? Karena limited edition, cuma ada satu di dunia. Nah, sama halnya dengan setiap dari kita. Kita limited edition, cuma ada satu di dunia. Kita spesial. Maka itu jangan iri sama orang lain. Jangan kepengen jadi orang lain. Orang Tuhan udah ciptain kamu limited edition, kok malah mau jadi seperti orang lain, nanti nggak limited edition lagi dong. Efesus 2 ayat 10, Tuhan mengatakan bahwa setiap dari kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Mahakaryanya Tuhan. Maka itu jangan pernah iri, nggak perlu iri sama keadaan atau diri orang lain. Kamu itu spesial, kamu itu memiliki berkat kamu sendiri dari Tuhan. Maka itu belajarlah bersyukur, maka kamu akan melihat kehidupan kamu pasti lebih bahagia. Kamu bisa menghargai diri kamu, dan ketika kamu bisa menghargai diri kamu bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu. Itu poin pertama. Jangan iri hati. Yang kedua, alasan kita suka nggak bisa menghargai diri kita atau gambar diri kita jadi rusak adalah karena kita nggak dekat sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 4-5 mengatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini kata Tuhan Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya teman-teman, di sini Tuhan Yesus ingatin kepada setiap dari kita, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kita ranting-rantingnya. Kalau misalnya kita nggak melekat sama Tuhan Yesus, kita cuma akan menjadi kering, mati, nggak bisa berbuah. Tapi barang siapa melekat sama Tuhan Yesus, dia akan berbuah banyak. Jadi sebenarnya kekuatan kita di dalam hidup itu nggak tergantung dengan kehebatan kita sendiri. Mainkan tergantung dengan hubungan kita sama Tuhan. Kalau misalnya kita nggak pernah melekat sama Tuhan, jangan heran kalau misalnya gambar diri kita rusak.
Jangan heran kalau misalnya kita nggak bisa berbuah. Jangan heran kalau misalnya kita nggak bisa mikir pemikiran-pemikiran yang baik dan benar. Kalau misalnya kita nggak pernah melekat sama Tuhan. Selalu ingat buat mendekatkan diri sama Tuhan. Lewat apa sih? Sederhana. Doa, baca firman Tuhan. Ini adalah dua sarana yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa bangun hubungan sama Dia. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, bukan sebagai sebuah syarat buat masuk kerajaan sorga, enggak. Makanya kita doa dan juga baca firman Tuhan, itu sebenarnya berkat dari Tuhan, supaya kita bisa berkomunikasi sama sang pemilik kerajaan sorga. Supaya kita bisa bangun hubungan sama sang pemilik kerajaan sorga. Aku pengen kasih sedikit ilustrasi. Teman-teman pada tahu ya ini apa? Tahu ya? Ini adalah handphone. Pada tahu, pintar semua. Nah, handphone ini banyak fiturnya ya. Bisa untuk main TikTok, bisa untuk main Mobile Legends, bisa untuk nonton video, denger lagu. Terus dia bahas. Alarm. Ya, pokoknya banyak ya. Ada banyak sekali fitur-fiturnya dari handphone ini. Nah, tapi gimana kalau misalnya handphone ini nggak pernah di-charge? Apa yang akan terjadi? Nggak bisa dipakai lagi ya, karena baterainya habis, mati. Nah, sama halnya dengan diri kita. Setiap dari kita sebenarnya diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai macam fitur, berbagai macam skill, kemampuan. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah melekat sama Tuhan, yang merupakan sumber energi kita, jangan heran kalau misalnya cepat atau lambat, kita akan dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh dosa, nggak bisa maksimal di dalam hidup ini. Kalau misalnya kita nggak pernah terkoneksi sama Tuhan, maka itu sangatlah penting untuk terkoneksi sama Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Teman-teman, kalau misalnya kita pengen tahu potensi maksimal dari iPhone contohnya, kita datang kemana? Ke pencipta iPhone ya, karena dia yang ciptain iPhone, dia yang paling tahu fitur-fitur di dalamnya. Bahkan fitur-fitur yang kebanyakan orang nggak tahu, fitur-fitur rahasianya, tahu semua dia. Kalau dia adalah pemilik pencipta dari handphone iPhone tersebut. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Kalau misalnya kita pengen mengetahui potensi maksimal kita, dan sampai ke potensi maksimal kita, maka datanglah kepada pencipta kamu. Nah, pencipta kamu siapa? Pencipta kamu adalah Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah asal bikin. Tuhan nggak pernah asal bikin. Aku mau kasih contoh. Di sekitar kita banyak barang ya, banyak peralatan, segala macam. Nah, setiap barang yang diciptakan oleh manusia ya, atau dibuat oleh manusia, itu nggak ada yang dibuat asal-asalan. Coba aja kita lihat semua barang yang ada di sekitar kita, ini ada fungsinya loh semua. Contohnya kursi, ada fungsinya nggak? Ada buat duduk. Guling ada fungsi, ada buat dipeluk. Selimut ada fungsi, ada buat menghangatkan kita pas tidur, ya kan? Jadi semua barang ada fungsi. Nggak ada manusia yang ciptain barang, dia bilang kayak, ya udahlah gue nggak tahu nih bikin aja suatu, pas sudah jadi baru, oh iya ternyata barangnya bisa ini loh, gitu. Nggak ada ya. Pasti didesain dulu sebelum dibuat. Baru dibuat. Bukan dibuat, abis itu dia kaget, ternyata ada fungsinya. Nggak ada kayak gitu. Sama kayak Tuhan. Tuhan nggak ciptain Revi, abis itu dia kaget, ternyata Revi bisa ini loh. Enggak. Dari awal Tuhan desain dulu. Revi diciptain buat apa? Sama dengan setiap dari kalian. Ketika Tuhan menciptakan kalian, Tuhan udah desain dulu. Yang ini bakal punya skill ini. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Dan setiap orang unik. Punya talent, punya skill, punya kemampuannya masing-masing. Tuhan menciptakan kita dengan begitu sempurna. Dengan sebuah tujuan tertentu dan mulia. Kolose 1 ayat 16, aku suka banget. Dikatakan bahwa karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Setiap dari kita diciptakan oleh Tuhan, melalui Tuhan, dan untuk Tuhan. Setiap dari kita adalah milik Tuhan yang luar biasa. Saya suka banget, ada sebuah kisah yang menarik banget pada Lukas 20. Waktu itu diceritain, ada seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang datang pada Tuhan Yesus, dan dia bertanya pada Tuhan Yesus, Guru, apakah kita harus membayar pajak kepada Kaisar? Tuhan Yesus bilang gini, coba kasih tunjuk aku mata uang maksudnya negeri ini, tunjukin sebuah koin. Setelah orang tersebut membawakan koin, Tuhan Yesus nanya, gambar siapa yang kamu lihat pada koin itu? Dan orang ini menjawab, gambar Kaisar. Atau Tuhan Yesus, maka berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau misalnya koin yang ada gambar Kaisarnya, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan siapa? Dengan Tuhan.
Tadi Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah pada Tuhan, berikanlah pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Jadi apa yang kita wajib berikan pada Tuhan? Jawabannya bukanlah uang kita, bukanlah sekedar waktu kita, bukanlah sekedar persembahan kita atau perpuluhan kita, enggak, melainkan yang kita berikan adalah keseluruhan diri kita, kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta kita. Dia yang membuat kita dengan tujuan untuk tujuan Dia. Dan ini adalah berita baik, teman-teman. Kita ini kepunyaan Tuhan. Dan kalau misalnya kita kepunyaan Tuhan, artinya kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau misalnya kita kepunyaan Tuhan, artinya Tuhan nggak akan biarkan kita terhilang. Aku suka banget Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia itu bagaikan gembala yang punya 100 ekor domba. Ketika ada 1 ekor domba terhilang, tersesat, bandel, dikatakan bahwa gembala ini nggak membiarkan 1 domba itu tersesat begitu aja, melainkan dia akan tinggalkan yang 99 untuk sementara demi mencari yang 1 itu sampai ketemu. Dan setelah ketemu, dia taruh di atas bahunya, dia pulang dan penuh sukacita, diadain sebuah pesta. Ya teman-teman, kalau misalnya selama ini kita mungkin masih merasa dibelenggu oleh dosa, gambar diri kita masih rusak, kita mungkin masih melakukan kesalahan-kesalahan, berita baiknya, meskipun kita punya dosa yang begitu besar, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar lagi. Jadi jangan takut, jangan pernah khawatir, meskipun selama ini kita pernah gagal, Tuhan Yesus masih mau mengampuni kita, Tuhan Yesus masih mau menerima kita, Tuhan Yesus masih sangat sayang sama setiap dari kita. Maka itu kamu bisa pulih gambar dirinya, bukan karena kehebatan kamu, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Kalau yang selama ini gambar dirinya merasa rusak oleh karena dosa, kesalahan, atau pelanggaran di masa lalu, balik kepada Tuhan, doa, baca firman Tuhan. Kamu akan menemukan pengenalan akan Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kamu. Itu yang kedua. Jadi, milikilah hubungan sama Tuhan. Alasan kita seringkali nggak bisa menghargai diri adalah karena kita jauh dari Tuhan dan nggak menyadari kasih-Nya. Yang ketiga, alasan kita seringkali nggak menghargai diri kita adalah karena kita suka mencari kepuasan dan pengakuan dari manusia. Karena kita suka mencari kepuasan dan pengakuan dari manusia. Aku bacain ayatnya, Yohanes 4, ayat 13-14. Tuh, sebelum aku bacain ayatnya dulu, aku mau kasih sebuah cerita dulu. Cerita dari Yohanes 4, kita bahas konteksnya sedikit dulu. Jadi waktu itu, ada seorang perempuan dari Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, mereka berbincang-bincang, mereka ngobrol. Dan di tengah pembicaraan mereka, Tuhan Yesus mengatakan pada perempuan ini, "Hai perempuan, panggillah suamimu." Dan perempuan ini mengatakan, "Aku nggak punya suami." Kata Tuhan Yesus, "Benar katamu itu, kamu nggak punya suami. Karena sungguhnya kamu itu punya 5 orang suami, dan yang saat ini tinggal sama kamu, itu bukan suami kamu." Dalam kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus ngerti ada permasalahan dalam kehidupan perempuan ini. Mungkin ini nggak tertulis secara eksplisit dalam Alkitab, tapi ini yang ada di bayangan saya. Perempuan ini mencari sebuah kepuasan. Dia pikir dia harus happy, dia pengen happy. Tapi dia pikir dia bisa happy dengan cara mendapatkan seorang pasangan, mendapatkan seorang laki-laki. Ayo, ada yang di sini memiliki pemikiran yang sama dengan perempuan itu. Mungkin kita merasa, aku butuh ketemu sama belahan jiwaku, supaya aku puas dan bahagia di dalam hidup. Ya, mungkin anak-anak muda juga merasa seperti itu kan. Nah, ini hal yang sama yang dirasakan oleh perempuan itu waktu itu. Dia mencoba mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dari seorang pasangan. Jadi dia cari laki-laki yang pertama. Ketemu. Mungkin nggak tertulis di Alkitab, tapi mungkin aja laki-laki pertama ganteng sekali mungkin. Badannya tinggi, besar, six pack mungkin ya kan. Mungkin matanya biru, ganteng, udah kayak Kapten Amerika misalnya. Dia pikir, wah ini dia, belahan jiwaku yang bisa bikin aku bahagia. Tapi ternyata setelah menikah sama laki-laki pertama, seiring berjalannya waktu, nggak happy dia. Ternyata laki-laki ini nggak bisa memuaskan dia. Dia pikir, kayaknya gue salah nikah nih. Cari laki-laki kedua. Nikah sama laki-laki kedua. Mungkin laki-laki kedua kaya raya mungkin. Pengusaha unta. Untanya ada 1000. Keturunan darah biru. Mungkin untanya biasa punuk 2, ini punuknya 3 gitu kan. Dia pikir ini yang bisa bikin aku bahagia. Nikah sama laki-laki kedua. Tapi tetap nggak happy. Akhirnya dia pikir, kayaknya gue salah nikah lagi nih. Cari laki-laki ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Tapi tetap nggak happy, tetap rasa kosong. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan pada Yohanes 4 ayat 13-14, "Hai perempuan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Teman-teman, di dalam hidup ini, jangan cari kepuasan dari manusia lain. Dari anggota keluarga, dari teman-teman, dari pasangan.
Yes, kita memang harus berkomunitas, tapi jangan jadikan mereka sebagai dasar pengharapan dalam hidup kamu. Jangan jadikan mereka sebagai sumber nomor satu kebahagiaan dalam hidup kamu. Jangan pernah, karena manusia cepat atau lambat akan mengecewakan kamu. Cuma ada satu yang bisa mengisi kosongan dalam hati kamu dengan sejati dan sungguh-sungguh, namanya adalah Tuhan Yesus. Barang siapa minum air dari hubungan dengan manusia, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air di dalam hubungan dari Tuhan Yesus, dia nggak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan lebih dari itu, dari dirinya bisa terpancar air kehidupan yang terus mengalir. Milikilah hubungan sama Tuhan. Carilah kepuasan dari Tuhan dan bukan dari manusia. Yohanes 6 ayat 35. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah roti hidup. Barang siapa datang padaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya padaku, dia tidak akan haus lagi. Carilah kepuasan dari Tuhan. Dan teman-teman juga seringkali kesalahan kita juga adalah selain kita mencari kepuasan dari manusia, kita juga sering mencari pengakuan dari manusia. Kita mencoba untuk menyenangkan manusia, dan ketika kita nggak berhasil menyenangkan manusia yang kita pengen itu, kita merasa gagal, kita merasa sedih sekali, kita merasa kayaknya hidup kita nggak berarti ketika kita gagal memuaskan manusia. Padahal sebenarnya seperti yang aku katakan tadi gitu, kalau misalnya kita berusaha untuk menyenangkan hati manusia, sewaktu-waktu kita pasti akan gagal. Karena manusia bisa aja kita udah melakukan yang terbaik, tapi kita nggak dihargai sama orang lain. Bisa nggak? Bisa. Saya udah alamin berkali-kali. Aku yakin teman-teman juga pasti pernah alami. Aku pengen kasih sedikit cerita, ini curhatan saya ceritanya. Jadi kan bagi teman-teman mungkin tahu, beberapa bulan akhirnya aku mulai aktif di TikTok ya kan. Wah, seru sekali bikin TikTok ya kan. Setelah aku bikin, aku masih ingat banget pada suatu malam, aku bikin video membahas gimana Tuhan Yesus itu ada terlebih dahulu sebelum sebelum Adam. Karena ya Tuhan Yesus kan Tuhan pencipta gitu kan, dia ada Elohim gitu, pencipta alam semesta dan dunia, termasuk manusia, termasuk Adam. Tapi habis itu ternyata ya ada orang-orang yang berkepercayaan lain nggak senang gitu. Mereka merasa ini sesuatu yang sangat salah dan saya adalah orang bodoh segala macam lah. Jadi di dalam satu malam itu ketika besok pagi saya bangun, saya kaget, yang view 1,5 juta, kaget dong. Awalnya senang, banyak yang nonton loh. Pas baca komennya, ya ampun, komennya bikin sakit hati loh. Penuh dengan komen-komen hate dari orang-orang yang memiliki kepercayaan lain. Banyak orang yang ngejek-ngejek saya dan juga ngejek-ngejek Tuhan Yesus. Jadi di sana saya benar-benar sedih lah. Anggapnya saya benar-benar down. Tapi di sana saya belajar bahwa kita nggak bisa memuaskan semua orang. Ya kan? Semua orang punya kepercayaannya masing-masing, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi saya pikir, oke, kalau aku nggak bisa memuaskan semua orang, mungkin setidaknya aku bisa memuaskan orang-orang Kristen, ya kan? Soalnya kan kepercayaannya sama. Tapi ternyata beberapa hari kemudian, ada seorang pendeta yang bikin konten itu mengkritik saya dengan ya bahasa-bahasa yang kurang baik lah. Dan ternyata memang pendeta ini di Instagramnya itu, isinya itu penuh dengan isi kontennya, pokoknya ada temanya adalah mengkritik pendeta-pendeta lain. Jadi segala macam pendeta ada. Pastor Gilbert Moendong ada, Christopher Tapihero ada, Raditya Oloan ada, dan termasuk saya. Tiba-tiba itu adalah perdana saya masuk ke Instagramnya gitu kan. Jadi dia bikin sebuah konten, intinya dia bilang saya salah, saya sesat, bla bla bla. Dan sedih loh kalau misalnya baca komen-komennya itu orang-orang Kristen yang ngata-ngatain saya. Jadi kayak dasar bocah kumis ikan lele, belajar lagi sono, kayak gitu-gitu. Jadi ya lumayan gak enak ya pasti baca, kayak sedih juga ya. Dan di konten aslinya juga yang awalnya padahal komennya positif semua, amin, haleluya, terberkati. Tiba-tiba muncullah orang-orang Kristen yang memberikan komen-komen hate, dasar nggak tahu Alkitab, bla bla bla, kayak gitulah, bego lu gitu. Ada muncullah kata-kata seperti itu. Ya jujur kan gak enak. Tapi di sana saya belajar. Oke, ternyata nggak bisa memuaskan semua orang, nggak bisa memuaskan semua orang Kristen, dan aku pikir mungkin aku setidaknya bisa memuaskan gereja aku. Tapi aku salah. Karena ternyata minggu depannya, aku ada isi sebuah sesi pengajaran di gereja aku, di GB Gilgal, dan singkat cerita, di tengah lagi Zoom, di tengah lagi mengajar tentang iman, waktu itu masih ingat banget, tiba-tiba ada om-om yang udah relatif lumayan tua, tiba-tiba dia nyalain mic-nya, dan dia bilang, pembicara hari ini jelek, ngomong cepet banget, gue nggak bisa nangkep apa-apa. Bagusan pembicara sebelumnya, dia bilang, pembicara hari ini jelek, dia bilang gitu. Lagi tengah-tengah Zoom. Kaget dong saya. Tapi untungnya waktu itu ya mungkin ada Roh Kudus yang ingetin kan. Jadi saya bisa merespon dengan baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Saya akan coba untuk mengurangi kecepatan saya berbicara. Itu sudah, saya lanjutin lagi. Dan untungnya ya semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah setelah itu. Setelah itu saya tanya ke panitianya, saya tanya teman saya yang lain yang ikut, gimana tadi, emangnya
kurang bagus ya gitu. Terus kata ya panitia, oke sih mereka nangkep gitu kan. Ya tapi mungkin karena dia udah senior, udah tua, mungkin jadi lebih lambat lah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, it's okay gitu. Cuman di sana aku belajar, ternyata memuaskan orang-orang di gereja sendiri pun nggak bisa juga. Ada aja orang-orang yang kurang suka dengan apa yang kita buat atau yang kita lakukan. Jadi ya di sana aku belajar, dalam hidup itu kita memang nggak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada aja orang yang kurang setuju atau kurang suka dengan apa yang kita buat, ya kan? Video-video aja yang mungkin di YouTube kalian nonton, pas kalian nonton, ih ya ampun, aku terberkati sekali. Tapi kalau misalnya kalian lihat, ada ya, dislike-nya mungkin ada berapa ratus. Meskipun like-nya mungkin 10.000, dislike-nya mungkin ada berapa ratus juga, ya kan? Jadi ya, kita memang nggak bisa memuaskan semua orang. Itu harus kita ingat. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita terus fokusnya memuaskan hati manusia, cepat atau lambat, pasti kita akan menemukan orang-orang yang nggak puas sama kita, nggak suka sama kita. Maka itu hiduplah untuk mendapatkan pujian dari Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan selalu melihat isi hati kita. Ketika kita melakukan yang terbaik untuknya, dia senang. Meskipun orang-orang nggak suka, ya udah biarin aja. Yang penting kita tahu kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. We live for the audience of one. Kita hidup untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melayani manusia pun, kita ingat bahwa kita melakukan ini untuk Tuhan. Jadi meskipun mereka nggak ngomong terima kasih kepada kita, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu isi hati aku lakukan ini untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Bagaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada amin? Yang ada amin boleh chat di kolom komen. Amin, haleluya. Oke, kita lanjut. Ya, amin. Thank you katanya. Yes, thank you. Puji Tuhan, kalau di sini baik-baik nyalain mic buat ngomong amin, bukan buat kritik saya. Thank you so much. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, poin keempat. Yang seringkali membuat kita nggak bisa menghargai diri kita adalah kita membiarkan perkataan negatif menguasai diri kita. Perkataan negatif. Nah, perkataan negatif ini bisa datang dari berbagai macam tempat. Contohnya yang pertama adalah kebohongan iblis. Kebohongan iblis ini sangat berbahaya loh teman-teman. Karena Tuhan Yesus sendiri pun bilang di Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis itu dia adalah bapa segala kebohongan. Gitu. Kita lihat aja di Adam dan Hawa, di awal mula penciptaan kan, yang membohongi Adam dan Hawa adalah iblis dalam rupa ular, ya kan? Jadi iblis tujuannya ada selalu untuk membohongi kita dengan kebohongan-kebohongan supaya kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, supaya kita jatuh ke dalam dosa, supaya kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Maka itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu sama tipu muslihat iblis, sehingga kita gambar dirinya rusak. Hati-hati. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengalahkan kebohongan-kebohongan dari iblis ini? Kuncinya yang terbaik adalah mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan pada Matius 4. Kalau misalnya kita baca di Matius 4, waktu itu Tuhan Yesus digoda oleh si jahat sebanyak 3 kali. Dan setiap kali digoda atau dibohongi oleh ini, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tuhan Yesus menyerang iblis balik dengan pedang roh, yaitu adalah firman Tuhan. Maka itu sangat penting teman-teman, kalau misalnya kita nggak pengen jatuh ke dalam kebohongan-kebohongan iblis dan merusak gambar diri kita harus rajin yang namanya baca firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya kan Ibrani 11 atau Ibrani 6 kalau nggak salah, dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pedang roh kita, senjata kita. Maka itu sangat penting baca firman Tuhan. Kalau misalnya kita ingin memiliki perspektif yang benar di dalam hidup, pandangan yang benar, nggak mudah tertipu sama kebohongan iblis. Sedangkan sebaliknya kita tahu yang namanya kebenaran Tuhan, mulai baca firman Tuhan dalam seharian hidup kamu. Mungkin ada yang mengatakan, tapi saya udah baca nggak ngerti. Nggak apa-apa. Lebih baik kamu baca hingga lama-kelamaan dari nggak ngerti jadi ngerti, daripada nggak pernah baca sehingga dari nggak ngerti selamanya nggak ngerti, ya kan? Lebih baik baca firman Tuhan agar lama-lama mengerti. Saya juga kenapa saya bisa pelayanan hingga hari ini, kenapa saya bisa karakternya bisa berubah ke arah yang lebih baik hari demi hari. Alasannya adalah karena saya baca firman Tuhan. Saya nggak baca firman Tuhan sekali terus kok udah berhenti, enggak. Tapi sehari-hari saya belajar, karena setiap hari saya belajar sesuatu yang baru. Ya kan kita sering dengar sebutan our daily bread ya, our daily bread. Roti sehari-hari. Bukan roti mingguan, bukan roti tahunan, bukan roti bulanan, tapi roti harian. Jadi setiap hari kita datang firman Tuhan, kita belajar, tanya Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarin buat aku hari ini. Semakin kita tahu kebenaran firman Tuhan, semakin kebohongan iblis nggak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi itu yang pertama, hati-hati terhadap kebohongan iblis. Nah,
Yang kedua, perkataan negatif juga bisa datang dari pergaulan yang buruk. Dari mungkin teman-teman kita yang kurang baik, pemikirannya, pergaulannya. Ya kan 1 Korintus 16 ayat 33, aku yakin kebanyakan dari kita tahu, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu benar banget loh teman-teman. Kalau misalnya kita sehari-hari ngumpulnya sama orang-orang yang ngomonginnya, contohnya misalnya pornografi terus, lama-lama kita bisa terdorong untuk jatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Contoh lain, kalau misalnya kita ketemunya sama teman-teman yang misalnya ngerokok semua, kemungkinan besar kita yang nggak ngerokok, lama-lama jadi ikutan ngerokok. Atau mungkin contoh lain, ada orang-orang yang mungkin bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, tiap kali nongkrong minum bir atau minum alkohol sampai mabuk. Nah, kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, lama-kelamaan bisa ikut-ikutan minum dan ikut-ikutan jadi pemabuk juga. Jadi hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Kalau temenan biasa sama orang-orang yang nggak kenal Tuhan, nggak apa-apa. Maksudnya kita kan garam dan terang ya. Kita harus jadi berkat buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi kalau yang namanya sahabat, saran saya, orang yang paling sering ketemu kamu, saran saya adalah seorang yang kuat imannya, yang bisa membangun kehidupan kamu. Jadi kalau misalnya teman sama siapa aja, boleh gitu kan. Teman sama siapa aja, boleh. Tapi yang namanya sahabat atau inner circle kamu, atau orang yang hampir setiap hari kamu ketemu dan kamu ngobrol, pilihlah orang-orang yang bisa membangun kehidupan kamu. Itu saran dari saya. Karena kalau misalnya kita kebanyakan bergaul sama orang-orang yang negatif sebagai sahabat kita, yang kita ajak ngobrol setiap hari, kemungkinan besar, lama-kelamaan pemikiran kita pun bisa jadi jatuh ke hal-hal yang buruk. Tapi kalau misalnya teman-teman kita, itu pemikirannya baik, kehidupannya dalam Tuhan, kemungkinan besar, kita yang imannya lemah, bisa gara-gara bergaul sama dia, iman kita dikuatkan. Kita punya perspektif baru yang positif. Jadi milikilah sahabat yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkataan negatif atau pikiran negatif yang merusak gambar diri kita juga seringkali muncul oleh karena kegagalan diri kita di masa lalu. Oleh karena kesalahan kita di masa lalu, dosa kita di masa lalu, itu seringkali membuat kita jadi nggak bisa move on. Jadi terperangkap, terbelenggu sama masa lalu. Kita berpikir karena masa lalu aku buruk, masa depan aku juga pasti buruk. Padahal itu nggak benar. Masa lalu kita mungkin buruk. Mungkin dulu kita punya kesalahan, punya kegagalan. Tapi jangan biarin masa lalu itu mengidentifikasi masa depan kita. Karena Tuhan mengatakan pada Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan udah janjiin nih, masa depan indah, yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Maka itu jangan sampai kita terbelenggu sama masa lalu kita. Masa lalu cuma masa lalu. Kalau nggak percaya, kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Filipi 3 ayat 13-14. Rasul Paulus mengatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus kita tahu ya, masa lalunya dia adalah seorang pembunuh. Pembunuh orang-orang Kristen. Jahat nggak? Jahat. Tapi ternyata meskipun dia dulu masa lalunya buruk, Tuhan Yesus ketika menampakkan diri pada Rasul Paulus, dia datang bukan untuk menghancurkan Rasul Paulus, melainkan untuk menyelamatkannya dan mengubah kehidupannya. Dan singkat cerita, Rasul Paulus berubah. Jadi seorang penginjil yang luar biasa. Pemimpin pergerakan Kristen pertama yang ajaib, luar biasa. Sekarang kita baca perjanjian baru, banyak itu isinya surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, oleh karena pengilhaman dari Roh Kudus. Tapi intinya adalah orang yang masa lalunya buruk, ternyata bisa dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Maka itu Rasul Paulus mengatakan, aku nggak mau mengingat-ingat masa lalu aku terus, melainkan aku pengen fokus berjalan kepada masa depanku. Karena masa laluku nggak perlu membelenggu aku. Aku tahu Tuhan udah menyediakan masa depan yang indah. Ada sebuah purpose, ada sebuah tujuan. Aku ingin menjalankannya dengan baik. Nah, sama halnya dalam hidup kita. Meskipun ada kesalahan, ada pelanggaran, ingat, Tuhan udah ampuni kita. Maka itu marilah kita juga mengampuni diri kita sendiri. Tuhan mau memulihkan gambar diri kita. Maka itu jangan terbelenggu sama masa lalu. Ingat, masa depan selalu ada. God can change a mess into a message. Tuhan dapat mengubah masalah kita di masa lalu untuk menjadi pesan yang luar biasa di masa depan. Kalau nggak percaya, kita lihat aja. Beberapa tokoh yang mungkin teman-teman ada kenal, seperti Kak Raditya Oloan ya. Kita tahu dia ada seorang pendeta yang luar biasa, konten-kontennya sangat memberkati di sosial media. Padahal dulu dia adalah seorang mantan pecandu narkoba, bahkan bandar narkoba. Tapi singkat cerita Tuhan mengubahkan hidupnya. Sekarang dia pelayanan, menolong orang-orang yang saat ini masih terbelenggu pergaulan bebas. Kak Radit berusaha untuk memuridkan mereka. Jadi berkat sekarang. Contoh lain, saya punya teman, dulu di masa lalu punya penyakit
berat sekali, kanker, leukemia. Tapi singkat cerita Tuhan telah menyembuhkannya, dan setelah dia sembuh, dia bukannya kayak marah sama Tuhan, Tuhan gara-gara aku sakit dulu, aku kehilangan masa kecilku, enggak. Tapi dia fokus jadi kesaksian yang luar biasa buat orang-orang yang saat ini sedang sakit. Supaya orang-orang yang sedang sakit punya pengharapan. Contoh lain, saya dulu terikat sama yang namanya pornografi. Dulu suka nonton hal-hal gak benar, tapi singkat cerita Tuhan memulihkan saya, Tuhan mengubah saya, udah gak terikat lagi, sekarang saya bisa menolong orang-orang lewat konten saya, bahwa kalau misalnya saya bisa terlepas, kalian juga bisa terlepas. Jadi God can change a mess into a message. Ingat teman-teman, apapun masa lalu kita, Tuhan udah ampuni kita, Tuhan mau menolong kita, supaya kita bisa jadi berkat buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi ingat teman-teman, hari ini kita udah belajar 4 hal ya. Jangan iri hati. Dekatkan diri sama Tuhan karena Dia adalah sumber kita. Ketiga, jangan hidup untuk manusia, tapi hiduplah untuk Tuhan. Dan yang keempat adalah jauhi diri kamu dari pikiran-pikiran negatif yang bisa berasal dari iblis, dari pergaulan yang buruk, dan juga dari kita yang mengingat-ingat masa lalu kita. Ingat teman-teman, bahwa setiap dari kita sebenarnya berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita sadar bahwa diri kita berharga di mata Tuhan, tentunya kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita dengan lebih baik. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya setiap belenggu udah terlepas. Janganlah kita pakai belenggu itu lagi, tapi percaya akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, mendekat kepada Dia, karena Dia sebenarnya nggak pernah jauh sama kamu. Dan ketika kamu mendekat sama Tuhan Yesus, kamu akan punya kuasa, punya kekuatan untuk menjadi hidup ini dengan baik. Punya damai sejahtera, punya ketenangan, punya kekuatan, punya pengharapan. Jesus is the key. Tuhan Yesus adalah kuncinya. Maka itu lebih dari segalanya, milikilah hubungan sama Tuhan Yesus. Semakin kamu baca firman Tuhan, semakin kamu berdoa, semakin kamu kenal sama Tuhan, semakin kamu pun memiliki kekuatan dan gambar diri yang benar di dalam kehidupan kamu. God bless you and Jesus loves you. Kita tutup dengan doa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa kami berharga, bahwa kami diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Tuhan, bahwa kami diciptakan dengan sebuah tujuan, bahwa kami bukan sebuah mistake, melainkan kami diciptakan dengan sebuah purpose yang ajaib dan luar biasa. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang mungkin hingga hari ini self-image-nya atau gambar dirinya masih rusak, tolong Kau yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatkan akan janji-Mu dan kasih-Mu dalam hidup mereka, dan biarlah Engkau yang tuntun mereka, sehingga mereka nggak hidup untuk mencari tepuk tangan dari manusia, tapi mereka bisa terus hidup untuk mencari kepuasan dari Engkau. Dan juga biarlah Engkau yang pimpin untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit, tolong Tuhan yang berikanlah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang punya masalah, tolong Tuhan Yesus berikan terobosan juga. Dan biarlah Engkau yang bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, tolong jauhkan kami dari segala macam virus, dan berkati juga setiap teman-teman, agar mereka bisa senantiasa menjadi garam dan terang. Jadi berkat kemanapun mereka langkah, jadi berkat buat keluarga, teman-teman, dan bahkan orang-orang yang mereka nggak kenal. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau beserta kami, bahwa Engkau nggak pernah meninggalkan kami ataupun biarkan kami, dan Engkau sangat mengasihi kami. Thank you so much untuk kasih karunia-Mu. You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, terima kasih banyak buat materi yang telah disampaikan oleh Kak Reti. Saya yakin pasti sangat-sangat memberkati teman-teman semua yang boleh hadir ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Wah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Kak Ricky Martin dari Faperta. Mungkin kepada Kak Ricky Martin bisa langsung aktifkan audionya dan bertanya langsung ya kepada Kak Reti. Ya. Pada Kak Ricky Martin. Apakah ada? Oh, mic-nya rusak katanya. Oh ya sudah, kalau begitu saya akan bacakan saja pertanyaannya. Ya, jadi gini Kak, ini dari Kak Ricky Martin. Langkah konkret menghilangkan perasaan insecure dalam hal nggak berani tampil, bukan insecure dengan fisik. Jadi dia insecure-nya karena nggak berani tampil nih, bukan karena fisik. Ya, gimana tuh Kak jawabannya? Silakan Kak Ricky. Thank you so much untuk pertanyaannya Kak Ricky. Jadi mungkin tampil di sini
mungkin di dalam berbicara mungkin atau tampil performance dance, aku nggak tahu, atau performance nyanyi. Ya, pokoknya tampil lah ya intinya. Menurut aku cara terbaiknya adalah tampil aja. Tampil aja. Jadi kita harus ingat ya kalau misalnya di dalam tampil itu ada yang namanya jam terbang sih ya. Aku kasih perumpamaan misalnya kayak nyetir mobil aja deh. Pertama kali nyetir mobil ada yang langsung kayak berani gitu. 150 km per jam di jalan tol, ada yang kayak gitu nyetir? Aku yakin nggak ada. Pasti awal ya nyetir di kompleks mungkin kecepatan 20 km per jam gitu kan. Sama kayak aku. Pertama kali nyetir, pelan banget kayak kura-kura gitu kan. Pelan banget. Tapi ya lama-kelamaan karena aku udah semakin sering nyetir mobil, lama-lama berani keluar dari perumahan, berani masuk jalan tol, di luar kota, di luar negeri, lama-lama jadi berani. Kenapa? Karena udah sering terbiasa. Sama halnya di dalam tampil sih. Kuncinya adalah coba tampil aja. Awal grogi, awal gemeter, nggak apa-apa, it's okay, normal. Tapi lama-kelamaan kalau kita lakukan terus, lama-lama pasti membaik, 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 pasti rasa groginya lama-lama berkurang. Gitu menurut aku. Yang penting adalah coba dulu aja dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Kak Revi. Gimana nih Kak Riki? Apa sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaan dari Kak Riki ya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Kak Femilia, dari FKIP nih. Pada Kak Femilia, mungkin bisa langsung aktifkan audionya dan bertanya langsung kepada Kak Riki. Shalom. Halo. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita menghilangkan stereotip bahwa kalau sesuatu yang buruk yang terjadi di sekitar kita itu karena penyebabnya itu diri kita. Jadi sehingga kita tuh kayak menarik diri dari interaksi sosial. Terima kasih. Thank you buat pertanyaannya. Gimana caranya supaya kita nggak berpikir kejadian buruk yang terjadi dalam hidup kita merupakan kesalahan kita ya. Jadi memang ada kejadian buruk yang terjadi karena kesalahan kita, ada ya, contohnya misalnya kita korupsi di penjara ya salah kita gitu kan, misalnya kita pakai narkoba habis itu jadi kecanduan ya itu kan salah kita. Tapi ada juga hal-hal yang terjadi kejadian buruk yang sebenarnya bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan that's life gitu. Contohnya kayak COVID terjadi, emangnya karena kesalahan kita, itu kesalahan Revi gitu. Enggak ya, kan terjadi begitu aja gitu kan di dunia anggapannya. Jadi kita harus mengerti ya bahwa segala sesuatu itu yang buruk bisa terjadi bukan karena kesalahan kita, dan Tuhan Yesus juga bilang. Jadi menurut aku sebenarnya balik lagi ke kesadaran sih, ke kesadaran kita. Jadi di Yohanes 16 ayat 33 aja Tuhan Yesus bilang bahwa di dalam hidup ini you will have trouble, kata Tuhan Yesus. Kamu akan punya masalah. Semua orang punya masalah. Semua orang bakal mengalami kejadian buruk. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus pernah bilang juga pada murid-murid, kalau kamu percaya sama aku, malah masalah kamu lebih banyak loh, gitu kata Tuhan Yesus. Tapi yang menariknya adalah Tuhan Yesus mengatakan, tapi teguhkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi yang harus kita ingat adalah begini, yang namanya masalah itu semua orang pasti bakal temui. Kejadian buruk, semua orang pasti akan menghadapi. Tapi berita baiknya, kita nggak menghadapi masalah-masalah kita ini sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi menurut aku kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran negatif seperti itu muncul, ingetin diri kamu kembali akan firman Tuhan. Kalau kamu ini menjalani kehidupan ini, menghadapi masalah ini nggak sendirian, ini bukan karena kamu penyebabnya, dan kamu menghadapi ini nggak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kamu, Tuhan yang akan senantiasa memimpin, yang akan menguatkan kamu, maka itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah terus mikirin masalah kamu itu, tapi lebih baik mikirin tentang kasih Tuhan. Mikirin kasih Tuhan dibandingkan mikirin masalah yang kita hadapi, kuncinya adalah makanya sering baca firman Tuhan. Karena semakin banyak kita baca firman Tuhan, semakin kepala kita ini bisa ingat akan apa yang baik dan benar, dan bukan malah dipenuhi sama yang namanya shame atau guilt ya, bahasa Indonesianya apa tuh? Bahasa Indonesia apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Shame atau guilt apa ya bahasa Indonesianya? Perasaan bersalah. Ya, itu. Itu sedikit jawaban dari saya. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Revi. Gimana nih dari penanya dari Kak Penny? Udah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih atas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari
Kak Widianti Tondok dari Unhas nih. Wow, dari Unhas ya. Silakan langsung ditanyakan saja, langsung di unmute aja pada Kak Widianti. Oh ya, jelek jaringannya katanya. Oke, saya akan bacakan ya pertanyaan dari Widianti. Oke, ini dia. Di dalam kehidupan saya terkadang merasa insecure apabila melihat perempuan lain. Kadang saya berpikir, kenapa cuma saya betul yang di bawah kata tidak sempurna. Saya orangnya kurang mampu, Kak. Saya juga memiliki rupa yang tidak cantik. Nah, bagaimana tanggapan Kak Revi ini? Thank you buat pertanyaannya. Menurut aku, semua wanita sebenarnya cantik di mata pria yang tepat nantinya ya. Pasti akan ada laki-laki yang melihat kamu lebih cantik dari segala perempuan yang lain. Kalau misalnya saat ini belum ada, kamu jangan merasa putus asa atau menyerah gitu. Pasti nanti bakal ketemu, ya kan? Jadi ya menurut aku jangan percaya, kan tadi kita udah bahas ya, bahwa ada perkataan negatif bisa dari iblis, bisa dari pergaulan yang buruk, bisa dari diri sendiri juga. Jadi caranya supaya kita bisa berpikir positif dan bukan sekedar positif ya, bisa berpikir akan kebenaran itu ya kita baca firman Tuhan. Baca kalau misalnya Tuhan itu menciptakan kita sempurna gitu. Kayak aku kasih contoh ya, Nick Vujicic lah, motivator yang nggak punya tangan, punya kaki. Kelihatannya kurang banget, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Sebagai laki-laki bukankah seharusnya punya tangan dan punya kaki? Tapi Nick nggak punya. Tapi hari ini Nick nikah kok, ya kan? Nick punya istri, punya anak, dan istrinya cantik lagi loh. Istrinya cantik, orang Jepang kalau nggak salah. Nggak punya tangan, punya kaki, tetap ketemu kan pasangan yang luar biasa. Nah, sama halnya dengan kamu. Mungkin kamu merasa kamu nggak cantik, tapi itu bohong. Karena siapapun kamu, Tuhan mengatakan bahwa kamu berharga, dan kamu cantik, kamu spesial, nanti kamu bakal ketemu pasangan yang tepat. Maka itu jangan pernah merasa diri kamu itu kurang dibandingkan yang lain. Balik lagi ke yang kita bahas hari ini, semua orang spesial, semua orang unik di dalam bidangnya masing-masing gitu. Jadi, hargailah diri kamu. Tuhan itu menciptakan kamu sempurna. Kata Tuhan, kamu tuh masterpiece. Gitu. Wow, luar biasa sekali jawabannya ya. Gimana nih dari Kak Widianti? Gimana? Udah cukup jelas? Mau tanyakan lagi? Oke, Kak, makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Philip Govikar. Kepada Philip Govikar. Ada di sini. Bisa langsung ditanyakan ya. Oke Kak, saya mau menanyakan nih, bagaimana sih kita boleh mengetahui ciri orang-orang yang nggak menghargai dirinya? Lalu, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang itu? Apakah kita hanya harus mengarahkan dia kepada Tuhan, ataukah ada hal-hal yang bisa kita lakukan kepada orang-orang tersebut? Terima kasih Kak. Thank you buat pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi ya kita bisa tahu seorang yang nggak menghargai dirinya adalah ya kita bisa dengar dari dia ngobrol ya. Biasa orang yang nggak menghargai dirinya bakal ngeluh terus. Orang yang bisa menghargai dirinya dan hidupnya pasti bersyukur. Dikit-dikit ngomong, wah puji Tuhan banget nih hidup gue. Wah tahu nggak sih gue mengalami ini loh gitu yang baik gitu. Tapi kalau orang yang nggak menghargai diri pasti selalu ada aja hal-hal yang dikeluhkan. Mungkin kerjaannya, mungkin hubungannya, mungkin dirinya, mungkin penghasilannya. Jadi selalu ada yang dikomplainin gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah jadi sahabat dia, jadi teman dia. Kita dengerin cerita-cerita dia dan kita kasih masukan-masukan kepada dia. Nah, dan yang terbaik yang menurut aku adalah mengarahkan dia kepada Tuhan seperti yang tadi dikatakan. Tapi juga yang bisa kita lakukan adalah mengatakan aku juga pernah sih. Ya kan kita seringkali kalau misalnya ada orang komplain atau orang ceritain cerita buruk dia, kita langsung kasih nasihat gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada salah. Kasih nasihat bagus. Tapi kadang ada sesuatu yang spesial ketika kita bilang, aku juga pernah. Mungkin dia merasa nggak bersyukur akan hidupnya, dan kita bilang, aku juga pernah nggak menghargai hidup aku. Tapi aku belajar, ternyata aku diberkati loh. Nah itu bisa membantu orang. Jadi orang kayak bisa merasakan, oh ternyata dia juga sebenarnya pernah ngerasain apa yang aku rasain. Tapi ternyata dia bisa keluar dari perasaan itu gitu. Jadi menurut aku itu bisa membantu sih. Intinya adalah kita bangun hubungan, dan juga kalau dia komplain ya kita bilang aku juga pernah, terus kita kasih tahu gimana kita bisa berubah. Gitu. Ya, itu dia tadi jawabannya. Gimana dari Kak Feb? Sudah cukup jelas? Atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup jelas ya Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kembali. Oh, banyak nih yang nanya nih. Oh ya, ini dari
anonim. Jadi saya aja yang akan bacakan ya Kak pertanyaannya. Ketika ada suatu masalah di hidupku, aku tahu kalau aku nggak bisa menyalahkan orang lain, apalagi Tuhan. Tapi karena itu aku malah cenderung menyalahkan diri sendiri dan membenci diri sendiri. Nah, menurut Kakak, gimana sih caranya berhenti menyalahkan diri sendiri? Nah, gimana tuh Kak? Silakan Kak Revi. Thank you so much buat pertanyaannya. Cara buat kita berhenti menyalahkan diri kita sendiri, ya menurut aku adalah balik lagi ya ke baca firman Tuhan. Mungkin kedengarannya kayak jawaban klasik, tapi ya menurut aku ini yang terpenting sih, adalah kita bangun hubungan sama Tuhan. Karena semakin kita kenal sama Tuhan, semakin kita pun punya iman di dalam hidup dan kita punya yang namanya kebenaran gitu. Kita nggak dikuasai sama ketakutan, nggak dikuasai oleh kekhawatiran, kan ayat Alkitab aku lupa ya di mana ya, 1 Yohanes 4 kalau nggak salah, dikatakan bahwa perfect love casts out all fears. Jadi kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya itu mengalahkan atau menghilangkan perasaan takut gitu. Nah, aku percaya ini juga berbicara tentang perasaan khawatir dan bahkan menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengen bisa memiliki pandangan yang benar dalam hidup kita harus kenal sama kasih sejati itu, yaitu Tuhan. Karena kita kalau misalnya nggak kenal sama kasih Tuhan yang begitu luar biasa, akan sangat mudah kita punya pikiran-pikiran negatif tentang diri kita gitu. Jadi menurut aku ya baca firman Tuhan, karena firman Tuhan kan sebenarnya penuh dengan janji Tuhan, penuh dengan surat cinta Tuhan buat kita. Semakin kita baca, semakin kita tahu, semakin kita pun bisa percaya sama kasih Tuhan, dan semakin kita bisa punya perspektif yang benar tentang diri kita. Jadi ya menurut aku sebenarnya langkah terbaiknya adalah mendekatkan diri sama Tuhan sih. Menurut aku nggak ada cara yang lebih baik lagi sih ya dari itu. Iya, iya itu dia. Terima kasih atas jawaban dari Kak Revi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Yafet Dwi. Mungkin Kak Yafet bisa langsung unmute, bisa langsung bertanya kepada Kak Revi. Kak Yafet. Shalom, Kak. Shalom. Ya, kenalin Kak, saya Yafet. Saya mau bertanya, Kak, sejauh mana sih, Kak, self-talk itu dapat membantu kita untuk menghargai gambar diri kita? Itu pertanyaan pertama saya, Kak. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan ketika saya menemukan teman saya yang mengalami kekerasan seksual, kemudian dia merasa kehilangan gambar dirinya, Kak? Nasihat apa yang harus saya berikan kepada dia, Kak? Terima kasih, Kak. Tadi pertanyaan pertamanya, sejauh mana self-talk ya? Iya, sejauh mana self-talk bisa membuat kita pada akhirnya menghargai self-image dalam diri kita, Kak. Terima kasih, Kak Revi. Menurut aku, self-talk itu bisa membantu, tapi cuma sedikit. Karena yang bisa sungguh-sungguh membantu adalah hubungan sama Tuhan. Menurut aku, self-talk bisa membantu nggak? Bisa, tapi dikit. Itu dunia semua ngajarin tentang self-talk. Kekuatan dari diri kita. Kita ingetin diri kita. Tapi bedanya dari kekristenan adalah kekuatan kita bukan dari kita yang meyakinkan diri kita, tapi Tuhan yang meyakinkan kita bahwa kita berharga dan kita dikasihi. Jadi ya, daripada self-talk. Self-talk baik nggak? Baik. Tapi lebih dari itu, yang paling aku sarankan adalah dengerin what God's talk ya, bisa dibilang. Apa yang Tuhan katakan. Makanya balik lagi, baca firman Tuhan. Ini mungkin orang sampai bosen kali ya, Kak Revi mah kasih saran cuma baca firman Tuhan, ya tapi itu menurut aku paling terpenting. Karena kalau misalnya kita andalin kekuatan diri kita sendiri, sampai kapanpun nggak akan mampu. Orang kita masuk surga aja bukan karena kehebatan kita. Makanya Tuhan Yesus turun, mengorbankan nyawanya. Karena kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Kita nggak punya pengharapan kalau andalin diri kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang turun tangan buat kita. Nah, makanya kalau misalnya kita pengen punya gambar diri, punya pengharapan sejati, ketenangan, kuncinya adalah punya hubungan sama Tuhan. Sadari Tuhan di dalam kehidupan kamu. Itu yang jawaban dari pertanyaan pertama. Tadi yang kedua, gimana kalau misalnya punya teman yang pernah sexual harassment ya, dan gimana cara menasehatinya. Saran aku adalah, ya yang pertama sama seperti tadi adalah jadi teman dia. Jadi kita dengerin kisah dia, dan kita kasih masukan ya. Mungkin nggak usah pakai, saya dulu juga pernah ya, kalau misalnya kamu nggak pernah ya jangan ngomong kayak gitu. Tapi kamu bisa kasih masukan-masukan, bisa ingetin dia bahwa dia dikasihi, dan emang nggak mudah lah. Pasti awal dinasehatin, pasti dia masih kesulitan buat percaya. Tapi ketika kita jadi teman dia, kita ajak dia mungkin ibadah, ke gereja, dengar firman Tuhan, aku percaya Roh Kudus yang akan menolong dia dari dalam. Peran kita adalah kita
nasihati aja, arahkan kepada Tuhan, doain dia. Nah, singkat cerita nantinya Tuhan yang akan bekerja pada waktunya di dalam orang itu, yang akan memulihkan. Yang bisa memulihkan hatinya bukan kita, tapi Tuhan. Jadi kita bisa melakukan bagian kita aja, yaitu menasehati dan setia mendoakan. Dan terus-menerus ya, bukan yang cuma sekali, terus langsung berubah gitu ya. Kita lakukan terus-menerus. Kita nggak tahu kapan bakal pulih, tapi yang penting ya kita setia aja sebagai teman, doain sama ingetin terus aja. Oke, itu dia tadi. Gimana ya, Fet? Udah cukup? Thank you, Kak Revi. God bless, Kak. Cukup, Kak. Oke, baik. Terima kasih kembali. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Kak Luzia. Mungkin bisa langsung unmute aja. Luzia. Shalom Kak Revi. Halo. Nama saya Lucia. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana sih Kak cara menghilangkan intimidasi yang datang pada kita gitu? Saya pernah sekali intimidasi itu datang dalam kehidupan saya. Setelah datang intimidasi tersebut, membuat diri saya membenci diri saya sendiri gitu. Nah Kak, walaupun saya sudah baca firman Tuhan, berdoa dengan Tuhan dan minta ampun pada Tuhan, tapi diri saya ini masih membenci diri saya sendiri gitu Kak. Itu bagaimana sih Kak cara mengatasinya Kak? Terima kasih Kak Revi. Ya, thank you buat pertanyaannya. Ini maksudnya intimidasi apakah karena dosa atau karena gimana? Karena dosa? Intimidasi karena dosa salah satunya Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita baca ya 1 Yohanes 4 ayat 16, dikatakan bahwa kita telah tahu dan percaya kasih Tuhan kepada kita. Jadi ternyata nggak cukup cuma tahu kasih Tuhan, tapi kita harus percaya kasih Tuhan. Karena banyak orang Kristen juga yang selama ini dia tahu, udah sering denger nih ayatnya, Tuhan sayang sama kita, Yohanes 3 ayat 16 hafal. Tapi cuma tahu, nggak sungguh-sungguh percaya. Dan itu yang membuat dirinya masih dikuasai oleh yang namanya perasaan bersalah atau dikuasai oleh dosanya. Karena dia udah sering dengar, dia tahu, tapi dia belum sungguh-sungguh percaya. Kan di Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan, barang siapa percaya, bukan barang siapa tahu, tapi barang siapa percaya sama Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, gitu kan. Jadi bukan sekedar tahu, tapi percaya. Tuhan udah, samalah kayak misalnya orang di sekitar kita gitu, mengatakan sesuatu kepada kita, ya itu kan anggapannya kita tahu. Tapi percaya atau enggak, itu kan beda lagi ya kan. Kita bisa aja tahu informasinya dari orang itu, tapi percaya atau enggak percaya, balik lagi ke keputusan kita. Jadi sama seperti yang di dalam kehidupan kamu, Tuhan itu sebenarnya udah kasih kamu jawabannya. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Aku nggak pernah meninggalkan kamu. Aku nggak pernah membiarkan kamu. Kamu itu udah ditebus. Kamu itu udah nggak perlu terbelenggu sama masa lalu kamu. Kamu itu berharga, punya masa depan yang indah. Firman Tuhan udah ngomong sama kamu terus. Nah, sekarang ada pilihan kamu. Mau percaya atau nggak percaya. Nah, saran aku adalah percaya sama Tuhan. Doa. Kalau misalnya kamu saat ini kesulitan buat percaya, saran aku jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku selama ini kesulitan buat percaya sama Tuhan. Tuhan, tolong bantu aku percaya. Aku percaya ketika kita minta pertolongan sama Roh Kudus bakal bantu kita. Nick Vujicic pernah ngomong, faith is not a gift that's earned, faith is a gift that is given. Jadi menurut si Nick Vujicic ini adalah iman itu bukanlah sesuatu yang kita raih karena kehebatan kita, tapi iman adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya hari ini iman kita lemah, minta sama Tuhan, tolong bantu aku buat percaya. Aku udah baca firman Tuhan, selama ini aku kesulitan buat percaya, Tuhan, tolong bantu aku, buka hati aku, buka pikiran aku. Menurut aku ketika kita minta pertolongan, Tuhan bakal tolong kita. Itu sih jawaban dari aku. Oke, itu dia tadi jawabannya dari Kak Revi. Terima kasih Revi. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih buat pertanyaan dari Luzia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Hendriano Pratama. Kepada Hendriano, mungkin bisa langsung unmute. Halo, selamat sore. Kak Revi, shalom. Halo. Saya Rino. Tadi dalam materi tadi, Kak Revi ada menyampaikan bahwa banyak sekali orang di zaman sekarang itu lebih mementingkan atau menghargai orang lain. Serta ada juga yang tenggelam dalam masa lalunya karena gagal atau trauma batin. Jadi pertanyaannya bagaimana sih kita memaafkan yang pertama masa lalu, kemudian khususnya memaafkan pribadi kita diri sendiri, serta memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, agar bisa bangkit lagi. Terima kasih, Kak Jeff.
Oke, thank you buat pertanyaannya. Gimana caranya kita bisa memaafkan masa lalu kita adalah dengan sadar bahwa masa lalu kita aja udah diampuni sama Tuhan. Di Ibrani 8 ayat 12, Tuhan mengatakan bahwa aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan-kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Jadi sebenarnya Tuhan udah ampunin kita loh. Tuhan udah ampuni kita. Jadi itu yang pertama harus kita ingat. Tuhan udah ampuni kita. Jadi sebenarnya hukuman kita itu udah nggak ada. Nah sekarang tinggal pilihan kita. Belenggu yang udah dilepas sama Tuhan, kita pengen ambil lagi, kita taruh lagi, lalu udah kita biarin terlepas gitu. Dan yang kedua adalah kita sadari dengan mengingat-ingat masa lalu kita, dengan terus merasa bersalah, nggak ada keuntungannya loh buat kita. Justru itu bikin kita yang nggak bisa maju. Tuhan Yesus pernah bilang, mungkin ini soal kekhawatiran, tapi aku juga percaya ini bisa di-apply ke hal ini juga. Tuhan Yesus bilang, siapakah di sini yang bisa menambahkan sehasta saja pada hidupnya oleh karena kekhawatirannya. Artinya apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini pilihan kamu gitu. Khawatir, termasuk khawatir oleh karena masa lalu kamu, nggak ada keuntungannya loh buat kamu. Tapi balik lagi keputusan kamu gitu. Tuhan Yesus kasih tahu. Sekarang pilihan kita mau mengambil keputusan seperti apa. Dan yang ketiga menurut aku adalah kita mengingatkan diri kita kalau kita punya masa depan yang indah gitu. Masa lalu kita nggak pernah. Jadi yang bisa aku lakukan adalah aku ingetin diri kamu atau diri teman-teman yang lain yang saat ini masih nggak bisa maafkan diri kalian yang oleh apa yang kalian perbuat di masa lalu. Yang bisa aku lakukan cuma ingetin kalian. Tapi in the end of the day balik lagi ke keputusan kalian, pilihan kalian. Kayak cerita yang tadi aku ceritain. Contohnya Pastor Raditya Oloan ya, salah satu orang yang menurut aku luar biasa banget. Dulu masa lalunya sangat buruk loh. Dia maksudnya kan kalau misalnya ada yang pernah nonton kesaksiannya juga, Kak Radit kan pernah cerita, dulu dia bandar narkoba, pemakai narkoba, hamil di luar nikah, jadi hancur sekali. Tapi ternyata itu nggak mendefinisikan siapa dirinya hari ini. Dia seorang pendeta yang luar biasa, memberkati banyak orang gitu kan. Rasul Paulus juga dulu seorang pembunuh, pada akhir hidupnya jadi penginjil yang luar biasa. Daud pernah gagal juga, Daud pernah membunuh orang ya kan, Uria dibunuh dan juga dia kan melakukan berzina, anggapannya seks bebas sama Bathsheba waktu itu. Tapi itu nggak mendefinisikan siapa dirinya. Setelah itu, setelah ditegur Tuhan, dia bangkit kembali, dia bertobat, dan dia menjadi seorang yang terkenal sebagai a man after God's own heart, seorang yang dekat sama hati Tuhan. Jadi ya itu yang bisa aku ingetin sih. Endingnya adalah balik lagi ke pilihan kita. Kita mau percaya nggak nih sama yang Tuhan udah katakan kepada kita? Bahwa dia mikir masa depan yang indah. Bahwa kita nggak perlu terbelenggu sama masa lalu kita. Nah, habis itu yang pertanyaan kedua tadi kan, gimana kita bisa mengampuni ya orang yang bersalah sama kita. Kuncinya adalah menyadari kalau kita udah terlebih dahulu diampuni. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan kan, ada orang yang padahal utangnya banyak banget, nggak bisa dia bayar, dihapus utangnya sama raja. Tapi habis itu dia malah menyekek temennya, yang padahal utangnya cuma sedikit sama dia. Dan raja jadi marah, dan orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Jadi sana Tuhan Yesus pengen ingetin pada setiap dari kita, bahwa kesalahan orang itu kepada kita gak ada apa-apanya loh dibandingkan kesalahan kita sama Tuhan. Nah, kesalahan kita yang udah jauh lebih banyak aja udah diampuni sama Tuhan. Masa kita masih ngitung-ngitung kesalahan orang lain, kata Tuhan gitu. Barang siapa menolak untuk mengampuni, dirinya pun gak jadi diampuni sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita pengen menerima pengampunan dari Tuhan, kita juga harus rela mengampuni orang lain. Jadi kita mengampuni orang lain bukan karena orang lain itu layak buat diampuni, tapi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Barang siapa sadar dirinya diampuni banyak, dia akan banyak berbuat kasih. Barang siapa dia merasa dirinya diampuni sedikit, dirinya juga bakal sedikit berbuat kasih. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sadari bahwa pengampunan itu kita lakukan karena Tuhan udah terlebih dahulu mengampuni kita, dan sebenarnya kebencian juga nggak ada keuntungannya loh buat kita. Ketika kita benci, emangnya hidup kita jadi lebih berhasil, lebih enak? Enggak. Justru kita yang hidupnya terbelenggu. Pikiran-pikiran negatif muncul terus. Jadi lebih baik kita melepas pengampunan. Keuntungan dari mengampuni sebenarnya paling dirasain bukan sama orang yang diampuni, tapi orang yang mengampuni. Jadi keuntungan dari mengampuni sebenarnya juga buat diri kita sendiri juga. Gitu. Oke, itu dia tadi jawaban dari Kak Revi. Terima kasih Kak. Selanjutnya masih ada lagi nih pertanyaan dari Feby. Thank you, Kak Revi. Iya, dari Feby Caroline. Mungkin bisa langsung aja. Shalom, Kak Revi. Halo. Shalom semuanya. Halo. Kak, saya mau tanya. Nah, jadi gini, terkadang kita tuh selalu berusaha untuk mencintai diri kita sendiri.
ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, tetapi tiba-tiba orang lain tuh berusaha untuk menghancurkan dinding itu dalam waktu sekian. Bagaimana kita berusaha menghadapi masalah itu? Terima kasih, Kak Revi. Thank you pertanyaannya. Berarti pertanyaannya bagaimana menghadapi orang yang mencoba menjatuhkan kita gitu ya anggapannya? Benar? Ya. Oke. Jadi seperti yang tadi sempat aku bahas juga ya, yang namanya haters, orang-orang yang berkata negatif tentang kita, pasti akan selalu ada. Mau kita terkenal, nggak terkenal pun pasti ada aja orang-orang yang berkata-kata hal negatif tentang diri kita. Nah, kuncinya apa sih buat menghadapi orang-orang itu? Kuncinya adalah nggak usah diladenin. Nggak usah diladenin. Ini benar banget nih jawabannya. Karena hidup kita itu bagaikan perahu sebenarnya. Perahu itu nggak tenggelam karena di sekitarnya ada air. Tapi perahu tenggelam ketika dia membiarkan air masuk ke dalam perahu itu. Nah, sama kayak hidup kita. Ketika ada orang ngomong-ngomong negatif, kalau misalnya kita nggak ladenin, kita jalanin hidup kita, tetap fokus sama hidup kita, nggak jadi masalah sebenarnya buat hidup kita. Mereka ngomong negatif, nggak ngefek ke hidup kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita biarin perkataan-perkataan negatif itu masuk pikiran kita, masuk hati kita yang jadi sedih sendiri. Kita yang nggak bisa bergerak maju. Jadi ya kuncinya sebenarnya adalah tinggal nggak usah diladenin aja. Kalau misalnya mereka mau ya udah biarin aja. Aku lupa tuh ada lirik lagu ya, haters gonna hate, kayaknya lagu Taylor Swift gitu kan. Haters gonna hate. Ya udah. Mereka bakal benci, biarin. Kita pengikut Tuhan tetap fokus aja sama hidup kita, tetap produktif. Ketika kita fokus nggak ngejek orang lain, tapi lakukan yang terbaik dalam hidup kita bakal lihat hidup kita naik. Sedangkan orang-orang yang fokus hidupnya buat ngejek-ngejek orang lain, hidupnya nggak akan naik-naik gitu. Oke, itu dia. Terima kasih banyak, Kak Revi. Oh iya, sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan, Feby? Udah. Oh, iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih dari Kak Cela. Mungkin bisa langsung lanjut aja. Oke, dengar ya suaraku ya? Ya. Ya, oke. Terima kasih buat kesempatannya. Kak Revi, perkenalkan nama saya Cela. Mau nanya nih Kak tentang pergaulan buruk. Nah, mau kasih ilustrasi sebentar kalau misalnya ada seorang anak, dia besar di lingkungan di mana teman-teman sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan teman gerejanya sendiri tuh kasih standar. Kalau kamu cantik, kamu tuh berarti definisi cantik tuh misal dia harus tinggi, harus kurus, harus putih, ataupun kalau kamu laki-laki ganteng tuh kamu harus six pack gitu, ataupun kalau kamu mau diterima di pergaulan kami gitu. Kamu tuh harus punya barang-barang branded. Nah, sedangkan memang itu Kak lingkungannya dia, bahkan teman-teman gerejanya pun seperti itu tingkahnya. Nah, kalau kayak gini gimana ya Kak, gimana caranya orang ini menanggapi yang kayak gini? Haruskah dia keluar maksudnya nggak usah berteman banget, nggak usah berteman sama mereka karena pastinya bakal nyiksa diri banget kan kalau memang pasti nggak mungkin kalau dari orang tua yang nggak berkecukupan aja kehidupannya, atau bahkan memang dia harus diet mati-matian gitu, bahkan harus ada yang sampai masuk ICU atau gimana. Haruskah dia stop dari pergaulan yang kayak gini atau seperti apa? Sedangkan memang itu teman-temannya dia tumbuh di lingkungan yang seperti itu Kak. Kira-kira gimana tanggapan Kakak? Itu aja sih. Thank you buat pertanyaannya. Tentu ya menurut aku ini bukan sebuah keadaan yang mudah lah ya. Kalau misalnya, kalau menurut aku sih seharusnya pasti adalah kelompok orang-orang yang baik seharusnya. Tapi kalau misalnya ternyata emang nggak ada gitu, misalnya 100 orang yang ada di sekitarnya semuanya seperti itu, entah kenapa gitu ya. Saran aku adalah sabar sih, sabar. Ya, karena ya menurut aku kalau misalnya emang orang-orang yang ada di sekitarnya cuma itu doang, dia benar-benar udah nggak bisa memilih lagi pergaulan yang lain, pergaulan yang ada cuma itu satu itu doang, nggak ada pergaulan lain lagi di sekitar dia, ya yang bisa dilakukan adalah sabar, sama terus fokus kembangin diri dalam hidup. Karena ya mungkin saat ini kan masih sekolah, tapi ya setelah sekolah bakal kerja di sebuah tempat atau buka usaha, lingkungan bakal berubah lagi, dan ya mungkin aja di lingkungan yang barunya ini adalah orang-orang yang lebih baik dan benar gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya memang nggak ada orang lain lagi di tempat dia ya itu yang bisa dilakukan menurut aku ya cuma sabar dan bangun hubungan sama Tuhan gitu kan. Jadikan Tuhan dan keluarganya sebagai sahabat dia gitu. Tapi
kalau menurut aku sih seharusnya di semua tempat pasti setidaknya ada lah 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu. Setidaknya pasti ada menurut aku yang pergaulannya nggak buruk seperti itu. Menurut aku pasti seharusnya selalu ada lah di setiap tempat, pasti selalu ada menurut aku ya, tinggal dicari. Tapi kalau misalnya benar-benar 100% nggak ada ya, yang bisa dilakukan adalah sabar menuju musim berikutnya. Mungkin musim berikutnya bakal ada orang-orang yang lebih baik. Menurut aku gitu sih. Oke, Kak. Thank you. Oh iya, oke, cukup ya dari Kak Cela. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Pertanyaan terakhir dari Vinci Tangkelangi. Ada Vinci, mungkin bisa langsung aktifin audionya. Ada, Vinci. Oke, kalau begitu mungkin terkendala jaringan, saya akan langsung bacakan saja pertanyaannya. Saya ingin bertanya, menurut kakak apa tips yang dapat dilakukan untuk bisa mengatasi rasa ragu dari kemampuan yang kita miliki? Silakan, Kak. Untuk nggak ragu dengan kemampuan yang kita miliki. Menurut aku adalah supaya kita nggak ragu, yang pertama adalah kita berdoa ya. Kita berdoa, minta pimpinan, kekuatan dari Tuhan. Yang kedua adalah kita latih. Karena kalau misalnya kita ragu biasanya adalah karena kita nggak pernah latih. Tapi menurut aku adalah kalau misalnya seorang yang melatih terus kemampuannya ini, harusnya confidence-nya atau rasa percayanya pasti akan lebih meningkat, lebih besar. Yang ketiga adalah anggapannya coba tampil atau coba lakukan. Semakin sering dilakukan, pasti kepercayaan diri pun bakal semakin meningkat gitu. Rasa ragunya pasti bakal menurun. Jadi itu sih menurut aku ya, 3 hal yang bisa dilakukan kalau misalnya kita ragu sama kemampuan kita sendiri adalah yang pertama doa, minta kekuatan dari Tuhan, selalu mulai langkah-langkah kamu dengan doa. Yang kedua adalah ya latih gitu. Kemampuan yang Tuhan berikan itu bisa dilatih gitu kan, kayak contohnya di Alkitab kan ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta akhirnya jadi 10 kan, dia kembangin. Yang 2 talenta berkembang juga jadi 4. Tapi yang 1, karena anggapannya mungkin dia ragu, dia tanam. Maksudnya bukan tanam bahkan, itu dia kubur. Akhirnya nggak berkembang, nggak jadi apa-apa. Jadi yang harus dilakukan adalah ya kita pakai, supaya bisa berkembang sih. Supaya bisa nggak ragu juga ya kita terus latih menurut aku. Oke, sesi tanya jawab kita udah berakhir. Terima kasih banyak buat Kak Reki yang sudah menjawab pertanyaan kita dan juga sudah memberikan materi yang sangat luar biasa banget. Ya, senang sekali acara webinar kita sudah hampir sampai di penghujungnya. Saya percaya nih teman-teman semua pasti udah pada ngerti ya dan juga sudah bisa memahami lah bagaimana gambar diri kita supaya jangan sampai rusak lagi dan juga memberikan percaya kepada kasih daripada masalah kita seperti yang tadi kita dengar. Oke, jadi mungkin untuk terakhir nih Kak, terakhir buat Kak Revi, saya minta untuk memberikan closing statement buat kita semua tentang gambar ini. Kak Revi mungkin dipersilakan Kak untuk closing statement. Oke, pesan terakhir buat aku, sebenarnya tadi udah aku bahas, tapi ini menurut aku paling terpenting, jadi kita bahas sekali lagi, yaitu melekat sama Tuhan Yesus. Pada Yohanes 15 kan tadi kita udah baca ya, Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, barang siapa nggak melekat pada Tuhan Yesus, kering, mati, nggak bisa berbuah. Tapi barang siapa melekat pada Tuhan Yesus, bisa berbuah. Dan juga Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan punya terang hidup. Jadi kuncinya selalu adalah hubungan sama Tuhan Yesus, lebih dari segalanya. Lebih dari self-talk. Tuhan Yesus, kalau misalnya kita sadar akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa dia udah sungguh-sungguh menciptakan kita dengan sempurna, dan dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kini kita bisa menjadi benar di hadapan Tuhan. Semakin kita sadar, percaya, oleh karena kita punya hubungan sama dia, semakin kita punya gambar diri yang benar, semakin kita bisa menghargai orang lain, semakin kita punya ketenangan, kebahagiaan, damai sejahtera, pengharapan. Jadi selalu bangun hubungan sama Tuhan, doa, baca firman Tuhan. Kalau misalnya kita nggak pernah doa, nggak pernah baca firman Tuhan, jangan heran kalau misalnya dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi orang siapa doa, baca firman Tuhan, semakin banyak, pasti semakin dikuatkan di dalam hidupnya. Itu sih pesan terakhir dari aku. Semoga memberkati.
Amin. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih buat Kak Revi atas materi dan kesediaan Kak Revi untuk melayani dalam webinar kita tentang self-image hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanan Kak Revi ke depannya. Oke, saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman panitia yang menyelenggarakan acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik sampai pada penghujungnya. Terima kasih juga buat teman-teman peserta yang sudah hadir, luar biasa sekali antusias kalian untuk bisa mengikuti webinar ini. Dan juga kita akan masuk ke dalam doa penutup. Sebelumnya, buat teman-teman, setelah doa jangan leave dulu ya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Jadi setelah doa nanti bisa langsung aktifin kameranya biar kita bisa langsung foto bersama, oke? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa penutup. Saya minta kesediaan Kak Revi untuk menutup kita di dalam doa. Oke, yuk kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih untuk webinar yang telah Kau izinkan diselenggarakan pada malam sore hari ini. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang hari ini telah mendengarkan firman-Mu ini. Kami berdoa agar firman yang tabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah dalam kehidupan kami semua. Dan Tuhan, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih memiliki gambar diri yang rusak, atau mungkin masih terbelenggu masa lalu, masih dikuasai oleh dosa, Tuhan kami berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, karena kami percaya kami nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, Tuhan yang bisa menolong kami. Maka itu kami minta pimpinan dari Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk meninggalkan beban-beban yang tidak seharusnya ada dalam hidup kami ini, dan biarlah Engkau yang berikanlah kami kuasa untuk berjalan maju dalam hidup menuju masa depan yang telah Tuhan sediakan. Kami percaya bahwa setiap dari kami diciptakan untuk jadi garam dan terang buat orang-orang di sekitar kami, buat keluarga kami dan juga teman-teman kami, dan bahkan orang-orang yang kami nggak kenal. Tuhan tolong kami, karena tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa, tapi bersama Tuhan kami percaya kami bisa melakukan segalanya, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka itu biarlah Engkau yang berkati komunitas ini, sehingga bisa terus bertumbuh, berkembang, berkat buat banyak orang, dan memenangkan lebih banyak jiwa lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan. Dan aku berdoa untuk keberlangsungan hari ini dan sepanjang hidup dari setiap teman-teman kami, biarlah Engkau yang sertai. Kami percayakan janji-Mu, kami percayakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin.